Yang pertama waktu berarti ada present ya. Ada present. Ya, present itu waktunya apa? Sekarang. Present itu sekarang. Yang kedua ada past. Past itu apa? Lampau. Yang ketiga ada future. 3 waktu teman-teman ya, 3 waktu nih, perhatikan ya. Ini siapa yang buat sini nih? Oh, kalian ini mah ya, jarang-jarang saya ini ngasih les seperti ini, anjay ya. Saya ngasih les itu seperti ini 1 tahun sekali. Lah kemana ini keperginya, oi? Lah. Iwo sendiri kata penonton. Tar ya. Dan dijamin kalian gak bakal ngerti teman-teman ya. Kok gak bisa digeser, guys? Oh, anak anjay ini ya. Kan aku mau. Wah. Aish. Oke teman-teman ya. Kesel laptopnya kayak gini. Lah kemana sudah tuh hilang? Aduh. Oke lah, biarin lagi nih aja ya teman-teman. Nah, terus kita butuh yang namanya event, guys. Event itu berarti butuh yang namanya kegiatan ya. Kegiatan di Microsoft Word aja, Mister. Ini apa, Kak? Ya, berarti kegiatan itu ada 4 teman-teman. Apa saja? Yang pertama ada simple ya. Yang kedua ada continuous. Yang ketiga ada perfect. Yang keempat ada perfect continuous ya. Nih, continuous ada 4. Jadi kalau daftar hari Senin, mulainya Senin betul. Kalau mau private sama saya, ayo private sama saya ya. Private. Nah, begitu Kak, aku tuh kalau belajar bahasa Inggris ya gitu rasanya. Apa? Gitu, begitu. Dengarkan. Ya, ini waktu, ini kegiatan. Waktu ada 3, present, past, future. Kegiatan ada 4, kegiatan sederhana namanya simple. Kegiatan sedang terjadi namanya continuous. Kegiatan sempurna namanya perfect. Kegiatan sempurna tapi masih belum selesai namanya perfect continuous tense. Ya, setiap waktu memiliki 4 kejadian. Present, kejadian sederhana yang terjadi sekarang. Present simple, present continuous, present perfect continuous. 4. Past simple, past continuous, past perfect continuous. 8. Future simple, future continuous, future perfect continuous. 12. Kok nggak 16, Mister? Kurang 1. Nggak. Nah, ini sebagai tambahan kita butuh past future ya. Nah, itu waktu juga betul. Ya, rencana yang sudah tidak terrealisasikan atau kalian punya rencana tapi tidak terjadi ya, itu pakainya ada past future tense. Past future simple, past future continuous, past future perfect continuous, berarti totalnya 16 tenses. Begitu. Apakah harus dipelajari semua teman-teman? Tidak. 5 saja sayang. 5 saja sayang yang dipelajari. Yang pertama, simple present tense.
Yang kedua, simple past tense. Yang ketiga, future simple. Yang keempat, present continuous. Yang kelima, present perfect. 5. Ya, wajib dikuasai buat anak-anak basic begitu. Ya. Untuk penggunaannya gimana? Setiap tenses penggunaannya berbeda-beda. Kalau dia itu bentuknya present sama simple, berarti digunakan untuk menyatakan rutinitas, kebiasaan atau fakta. Kalau present continuous kita gunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau present perfect untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai tapi masih berlanjut. Kalau past simple untuk bercerita pengalaman di masa lalu. Kalau future simple untuk menanyakan membuat rencana. Ya, begitu. Jadi jawaban jadi begitu teman-teman. Itu tenses ya. Udah, selesai ya. Terus katanya butuh predikat. Jadi predikatnya apa? Nah, setiap tenses itu kan beda ya. Kalau present itu kata ganti atau verbnya ya. Verbnya itu wajib menggunakan verb 1 atau verb es ya. Biasanya tuh verb 1 atau verb es kata orang-orang Maya. Nah, kalau simple past tense itu pakainya apa? Verb 2. Kalau future pakai apa? Will verb 1. Ya. Will verb 1 gitu. Dah. Ya. Terus kalau simple ada nggak simple? Ada nggak simple? Hei, ada kata kerjanya nggak simple teman-teman? Jawab. Inilah kalau ngajar benar tuh nggak ada yang hadir teman-teman. Makanya dari itu saya ngajarnya tidak benar biar banyak yang hadir. Kalau ngajar seperti ini nggak bakal ada yang hadir. Ya, dijamin. Iya. Subjek verb 1 nggak ada kata kerja dalam simple. Kalau cuman simple nggak ada. Apa simple itu apa? Sederhana kok artinya. Kalau continuous ada teman-teman. Ya, kalau continuous itu verb ing. Ya, ini continuous verb ing. Kalau perfect verb berapa? Perfect verb berapa? Perfect verb berapa? Betul, verb 3. Ya. Kalau perfect continuous verb berapa? Keberapa? Been. Verb ing. Tuh. Sudah selesai. Begitu. Coba kalian mau belajar yang mana? Pilih satu mau belajar yang mana? Pilih satu mau belajar yang mana? Ani, semua itu Kak ya, kalau dirupiahkan itu 1.550.000 Kak, kalau dirupiahkan Kak. Jadi makanya kalau ambil private, kalau belajar semua itu 1.550.000. Mau private, ayo. Nanti diajarin semua. Uang memang segalanya. Yang mana teman-teman? Belajar yang mana? Cari yang paling sulit kalau mau belajar dah. Yuk. Empat Kak 0101. Segalanya butuh uang. Mana nih?
Pak, kalau conditional sentence ada berapa tipe? Ada 4. Uang memang segalanya. Perfect continuous. Present perfect continuous. Oke. Ini ada yang request mau belajar present. Ya. Present perfect continuous. Oke, ya kan? Present perfect continuous. Gimana sih rumus itu tercipta? Kalian kan nanya-nanya terus. Gimana sih rumus itu tercipta? Nah, kita pelajarin. Bentar. Berarti kita butuh present perfect continuous. Ya. Present perfect continuous. Kalian belajar present perfect continuous itu. Kita mulai dari definisi dulu ya. Present perfect continuous itu digunakan untuk aktivitas yang sudah dimulai tapi masih berlanjut. Contoh, saya mulai kelas atau kelas online ini tadi jam 2 sampai sekarang masih berlanjut. Berarti present perfect continuous tense. Artinya sudah sedang. Ya, sudah sedang. Saya sudah sedang mengajar dari tadi sampai sekarang. Gitu. Ya. Terus rumus tercipta dari mana? Present, teman-teman. Coba present itu tadi pakai verb berapa? Present tadi pakai verb berapa? Jawab. Present tadi pakai verb berapa? Good. Verb 1. Ya, verb 1. Perfect. Verb berapa? Perfect. Perfect verb berapa? Wah! Verb 3. Continuous verb berapa? Continuous verb berapa? Continuous verb berapa? Verb ing. Good. Ya. Terciptalah rumus verb 1, verb 3, verb ing. Ya, karena pasti main verbnya, kata kerja utamanya itu adalah verb ing, maka yang verb 1 dan 2 kita ganti auxiliary. Ya, ganti auxiliary gak boleh. Gak boleh verb 3 yang bisa kita ganti-ganti, gak boleh. Harus kita patokkan. Verb 1-nya ini, verb 3-nya ini. Kenapa? Karena main verbnya adalah yang verb ing. Oke, paham? Ya, maka di sini kita butuh yang namanya auxiliary. Berarti kita butuh have atau has. Ya, atau has. Nah, setelah itu bertemu dengan verb 3 kan? Verb 3-nya apa? Verb 3, verb 3 murni itu ada been. Habis itu verb ing-nya kita turunkan. Terciptalah predikat. Ini loh rumusnya. Ciptanya tuh seperti itu. Dari namanya, Kak. Makanya berapa kali ku bilang, ini present simple apa present continuous? Present, Kak. Simple, Kak. Present, Kak. Gak bisa kalau present doang. Gak bisa kalau continuous doang. Gitu loh. Jadi harus lengkap waktu sama kegiatannya. Begitu sayang. Ya. Terciptalah rumus atau predikat. Ini predikat teman-teman. Ini predikat namanya. Maka nanti kita kalau mau menjadi kalimat, syarat kalimat itu harus ada subjek. Berarti kita kasih subjek di depan plus. Ya, plus have has. Di sini kita kasih plus com. Ya. Begitu rumusnya sayang. Ya. Com itu apa, Kak? Com itu komplement atau kata lainnya dah. Ana, dah. Ya, ana itu apa? Gak ngerti juga. Adjective, noun, adverb. Ini gak belajar part of speech kalian ini ya. Begitu. Berarti gimana contohnya? Saya sudah sedang belajar selama 2 jam. Berarti pakai apa? I have been
studying ya selama ya pakai selama ya for 2 hours. Begitu guys. I've been studying for 2 hours. Oh ya, studyingnya kurang ya. Kurang iya ya. Kebalik. Studying. I've been studying for 2 hours. Saya sudah belajar bahasa Inggris dari selama 2 jam. Berarti masih berlanjut sampai sekarang ya. Begitu. Begitu sayang, ya begitu. Belajar bahasa Inggris itu seperti itu. Dilogikakan dulu. Nanti ada yang nanya lagi seperti ini. Kenapa pakai have? Nah kan, berarti nggak lulus part of speech. Ini kan ada 2. Present itu kan ada 2 kata kerja. Verb 1 atau es kan. Kalau verb 1 pakai has, subjeknya Ayu Dewi. Kalau mau pakai has, subjeknya she, he, it. You have been teaching for 2 hours. Betul. Begitu. Ayo daftar kelas bahasa Inggris. Udah dikasih tahu juga. Mau private boleh. Cara private gimana kak? Ketik dulu mau private. Harganya 1.550.000 sama Bro IB. Sudah selesai lagi kah, sir? Begitu. She has been learning bahasa Inggris for 2 hours. Tugas. Ya. Jawab ini ya. Jawab bareng-bareng, ayo. Tugas. Jawab. Ayo jawab. Ayo, apa nih? Saya sudah belajar selama 2 jam yang atas. Tono, bapakku seroba. Kalau mau ambil kelasnya 49.000 yang di sini guys ya. Cara daftarnya di pojok kiri bagian bawah, ketik nama dan nomor WA. Tono and Tony have been studying since ago until now. Kan ada 2 jamnya kak. Yo, jawabannya yang mana? Hampir benar punya Kak Ani ya. Benar. Oh, ketutupan. Siap. Ketutupan ya. 2 jam. Mana deh? 2 jam. 2 jam. Sampai sekarang. Itu tidak lengkap soalnya. Oh iya? Yang mana yang kurang kak? For-nya lupa. Tono and Tony have been studying since for what the hell man?
Tono and Tony have been listening since 2 hours ago until now. Since for Oi. Astaga, Kani ya. Dalam present perfect tense itu ada 2 ciri-ciri, teman-teman ya. Menggunakan apa? Menggunakan for atau since. Pilih satu aja, jangan dua-duanya. Ya, begitu. Langsung since. Seharusnya nggak pakai sejak, Mister. Ya, pakai apa dong? For 2 hours ago until now. Oke. Kita lihat terlebih dahulu for. For itu menunjukkan durasi, teman-teman ya. Durasi pembelajarannya. For itu menunjukkan durasi pembelajarannya. Dia durasi belajarnya selama berapa jam? Ya. Oh, pakai for ya? Enggak. Dengarin. For itu durasi, ago kan lalu, terus until sampai. Paham Kak Eni. Tapi kalau sin itu kan menunjukkan kapan kegiatannya dimulai. Maka pakai sin. Kapan sih kegiatan itu dimulai? Ya 2 jam yang lalu sampai sekarang gitu loh. Bukan durasi belajarnya Kak. Kalau durasi belajarnya total dari tadi sampai sekarang. Gitu. Mulainya 2 jam yang lalu. Kan sekarang pasti totalnya bukan 2 jam. Masih berjalan nih. Bisa saja 2,5 jam. Oh, berarti udah benar sin. Iya. Begitu. Ya pakai sin aja. Sejak. Karena sejak. Begitu teman-temanku semuanya. Persahabatan bagai kepompong. Ayo yang mau ikutan belajar bahasa Inggris silakan boleh ditanya-tanya dulu ya. Cara daftarnya di pojok kiri bawah. Kalau kalian mau ambil kelas private atau kelas TOEFL boleh ditanya-tanya guys. Yang 40-an kelas reguler kan. Yang 50 itu kelas basic 1.